Mbak Mel, mau Selamat pagi Pak. Kemudian terima kasih kepada Ibu Satinam yang telah hadir di acara pengabdian masyarakat hari ini. Kemudian terima kasih kepada ibu yang telah berkenan hadir untuk datang ke acara kami. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir pada acara ini juga. Dan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dalam acara pengabdian pada masyarakat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya bacakan random acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Dini Desriana. Bu, gimana kabarnya hari ini, Bu? Pada kompak ya Bu hari ini ya? Alhamdulillah. Ibu, apa kompak kan pada Bu, gimana dapur aman Bu ya? Insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jasmuki, untuk memberikan mungkin sambutan ya Pak ya. Oke, untuk beliau Bapak dan Tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Sholatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dan sebelum mulai sambutan, saya di sini yang pertama adalah selaku kepala SPS Balai Bermain Cempaka Putri ya. Jadi saya sebagai tuan rumah. Yang kedua, saya juga sebagai penilik di wilayah Kecamatan Cempaka Putri. Sehingga hari ini saya juga pengen memperkenalkan ya salam Himpaudi yang sudah terkenal di masyarakat. Sudah mendunia ya. Salam cinta anak usia dini Indonesia. Himpaudi Jaya, Himpaudi Jaya, Himpaudi Jaya, jaya, jaya. Yes, yes, yes. Kalau lancar nggak boleh lanjut Pak. daripada lupa, ini saya bacain pantun dulu. Ya dikatain Kak. Sungai mengalir menuju muara. Tak pernah lelah walau jauhnya. Belajar mikroskopis bukan perkara. Asal tekun pasti bisa mengoperasikannya. Nambah ya. Oh bayar ini apa ya? Kalau berukuran kata ke bumi, menyuburkan tanah tempat kita berdiri. Komputer hadir bukan hal alami, namun manfaatnya sungguh sangat berarti. Ibu yang saya hormati, tentunya adalah hari ini saya juga mau menyampaikan salam dulu kepada rekan-rekan dari Universitas Dinas Sarana Informatika yang saya hormati. Tentunya adalah ketua tim daripada Universitas Dinas Sarana Informatika. Jadi beri tepuk tangan untuk tim dari Dinas Sarana Informatika. Yang saya hormati tentunya adalah para pembimbing, para dosen dari Dinas Sarana Informatika. Yang saya hormati juga di sini hadir Ketua Himpaudi Kecamatan Cempaka Putih, Ibu Haji Mas Lendi, beserta pengurus tentunya ya, juga rekan-rekan para pendiri PAUD di Kecamatan Cempaka Putih. Tentunya hari ini sudah pertemuan yang kesekian kalinya ya Bu ya. Artinya tangannya dari kemarin itu dari saja ya.
pada lincah tetap ya cek sono cek sini ya. Karena apa, mudah-mudahan hari ini menuntaskan melengkapi kemampuan yang sudah dimiliki. Juga yang saya banggakan ini adik-adik mahasiswa dari Bina Sarana Informatika ya, dari Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kampusnya di sana ya? Di mana? Oh di Depok jauh ya? Kirain Depok ini di sini ya, dari ternyata yang di Kamak ada, yang kemudian di Rawamangun di ini dalam percetakan negara sudah ada ya. Dan wilayah itu ada yang melakukan. Contohnya banyak kan Universitas Bina Sarana Informatika. Hari ini saya selaku kepala sekolah kembali mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, khususnya para penerima PAUD ya, yang antusias mengikuti pelatihan yang kesejahteraan ya. Ini pertemuan yang keberapa Ustaz? Keempat ya? Ini semester 4. Semester terakhir berarti ya? Ya, baru mahasiswa semester 4 kok udah keren banget namanya ya. Ya, udah di luar kepala, sakit di luar ada tiga. Kalau yang dasar-dasar pasti sudah hafal semua ini. Misalnya menghapus, bahasa Inggrisnya apa tuh menghapus? Mendelete adalah menyimpan apa menyimpan? Ya kan? Nebelin. Oh, ngiringin. Ya, jadi kasih tanda yang ngiring ya. Pokoknya artinya menu-menu yang ada di Microsoft Office itu yang sudah dipahami ya, tidak karena kalau bagaimana dari Jumari Ibu itu kalau sudah di-download itu ya tetap itu sebenarnya itu apa ya, ada istilah merupakan jembatan ya, menuju ke jendela dunia digital buat anak-anak kita ya. Kenapa? Ya karena komputer ini bukan hanya sebagai alat kalau menurut saya ya, tapi lebih daripada bagaimana nantinya setelah ibu menguasai komputer, ibu bisa membuat pembelajaran kita ya dari lebih interaktif, lebih menarik setelah kita mampu mengoperasikan komputer ini. Jadi kuasai dulu keterampilannya, kemudian keterampilan itu di dalamnya kita bisa mengeksplor bagaimana keterampilan yang ada di komputer tersebut ya. Ada berbagai jenis aplikasi yang terbaru AI ya, artificial ya. Yang kedua nanti juga di kurikulum yang sekarang ini kita akan deep learning ya Bu ya. Sebenarnya kalau kurikulum ya deep learning itu ya pendekatan pembelajarannya menggunakan itu. Nah itu kita ngomong deep learning sepertinya nggak akan banyak ya nggak usah terlalu jauh dulu lah ya. Masalahnya adalah ya kuasai dulu keterampilannya ya. Bagaimana mungkin kita bisa menyusun kurikulum kalau kita tidak mau mengoperasikan aplikasi itu baru ancaman sepakat di mudah-mudahan nanti bisa bergiliran ke kabupaten yang lain. Itu harapan kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Nasri. Pelajaran bisa kita ambil dari beliau adalah ketika kita belajar komputer ya Pak ya, bisa memberikan pelajaran secara betul ya Pak. Kemudian dengan belajar
sore ajamani Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak pemilik DMK Bapak Kasmuni SSD MSI, yang saya hormati Bapak Ajat Sudrajat SSO dan Bapak Aryo Tanjung Kusumo SSO, para dosen PSI yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan para mahasiswa dan peserta pelatihan komputer yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat yang sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pelatihan komputer di STS Negeri Bermain Cempaka Bukit Ceria. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak sarana informatika atas terselenggaranya kegiatan ini melalui program pengabdian masyarakat. Terima kasih kepada pemilik laut dan Ternas yang senantiasa membina dan membimbing kami. Pelatihan ini tidak hanya membantu meningkatkan kompetensi digital guru-guru kami, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia pendidikan yang semakin bertambah di era teknologi ini. Keterampilan komputer itu bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan yang sangat mendesak, terutama dalam menyokong pembelajaran berbasis digital di berbagai lembaga pendidikan. Kami berharap dengan adanya pelatihan ini, para peserta dapat menggali ilmu dengan maksimal dan mengoptimalkannya di tempat mereka bertugas, sehingga dapat membawa perubahan positif baik bagi peserta didik maupun di pendidikan masing-masing. Mari kita memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya pengetahuan dan membangun jejaring yang lebih kuat antara guru di Kecamatan Cempaka Putih. Akhir kata, kami berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan, serta mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga pelatihan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terkait. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Haja Sally Lubis. Untuk berikutnya, ya, yaitu sambutan dari Pak Aga Derajat sebagai panitia pelaksana. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, kami hormati Pak Kasmudi selaku pendidik dan sekaligus tuan rumah di SPSN Balai Bermain Ceria, tempat kita mengadakan pelatihan pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Haja Mas Leli Lubis selaku Ketua Himpaudi dan Ibu Sati selaku pembina, ibu-ibu dari pengurus anggota Himpaudi Kecamatan Cempaka Putih, Bapak Ibu dosen dan anak-anak saya yang mahasiswa mahasiswi Bina Sarana Informatika,
pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ibu-ibu bisa hadir mengikuti kegiatan ini. Kemudian untuk anak-anak mahasiswa, adik mahasiswa bisa membantu kegiatan ini. Dari kami para dosen mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Kemudian perlu saya laporkan ke Pak Kasudi bahwa ini kita sudah mengadakan kegiatan selama 4 semester ya. Pertama itu Word untuk yang dasar, kemudian Word lanjutan di semester keduanya, semester ketiga kemarin kita Excel dasar, dan hari ini kita ke Excel lanjutan ya. Hari ini di sesi pertama kita akan belajar review dulu yang sudah kita pelajari kemarin ya. Info dari Ibu Sati juga katanya udah alhamdulillah udah hafal di luar kepala. Jadi yang sudah kita pelajari kemarin udah hafal di luar kepala. Jadi supaya sekarang bisa dimasukkan lagi ke dalam kepala, kita review dulu ya fungsi-fungsi dasar yang ada di Microsoft Excel. Nanti di sesi kedua kita akan belajar membuat grafik. Membuat grafik dengan Microsoft Excel. Kemudian di sesi ketiga kita akan belajar bagaimana supaya file Excel kita aman ya, nggak ada yang membuka ya. Kalau ada yang membuka harus pakai password. Kalau ada yang mau merubah isinya harus pakai password. Passwordnya hanya kita dan orang yang kita kasih tahu yang bisa membuka filenya. Jadi fokus pelatihan kita semester ini pertama review materi dasar Excel, yang kedua membuat grafik, yang ketiga proteksi file Excel. Yang nanti juga ada sedikit materi tentang pivot table. Pivot table itu apa nanti kita pelajari di sesi ketiga ya. Perlu saya sampaikan juga ke Pak Penili ya, bahwa ini kita sudah 4 semester ya, sesuai dengan MOU bahwa kita 4 semester. Terus kalau udah 4 semester sudah selesai dong Pak ya. Nanti kita coba diskusikan lagi, karena kalau kita memang biasanya 4 semester kita pindah dulu penyegaran gitu ya Pak ya. Pindahnya kemana nanti sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan kita dapat mitranya di mana gitu. 4 semester yang lalu kita di Pokja TKI TPI di Tanjung Priok. 4 semester sekarang di Paudi. Ya nanti di mana misalkan di KM misalkan gitu, kalau ada yang Paudi di KM. Amin amin. Atau di mana tadi juga seperti yang disampaikan Pak Kasudi, ini kan di Paudi baru Paudi Cempaka Putih ya. Di kecamatan di wilayah kota Jakarta Pusat ini ada beberapa kecamatan, ada beberapa Paudi di beberapa kecamatan. Mungkin nanti kita bisa bergeser dulu ya, bukan berarti kita nggak mau di sini. Kita alhamdulillah di sini merasa nyaman gitu mengadakan pelatihan di sini. Ibu-ibunya aktif, interaktif, ya, kemudian sarananya juga representatif ya, tempat kelasnya, kemudian parkir kendaraannya dan sebagainya, jalannya juga nyampe sini nggak terlalu sulit ya. Kita juga alhamdulillah kita bisa kolaborasi. Kita lanjut materi pelatihan. Pak Isan Nurdin, waktu dan tempat pada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dengan materi yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang sama. Kalau nggak salah kita pernah ketemu sudah 7 tahun lalu. Kenalkan saya Isan Nurdin, saya di sini paling muda karena saya termasuk gen alpha. Saya di sini termasuk gen Z. Biasa gitu. Kalau tahun 80-an gadget ya. Di sini kita akan bahas materi
empok saya, empok itu biasanya apa tuh? Ya, kakak kan tua. Ya kan kalau kakak tua, ini empok. Nah, empok saya itu pernah dikomplain sama wali murid, dia guru. Dikomplain wali murid karena pas dihitung sama kalkulator ternyata selisih nilainya 0,3. Jadi orang tua murid itu ke ruangan guru minta ketemu, setelah dia bawa kalkulator dihitung ternyata selisihnya 0,3. Saya bilang ya, 0,3 kenapa dihitung manual? Kalau seandainya dihitungnya pakai Excel itu kan harus lebih praktis. Nah, kejadian ini kemungkinan nanti akan kejadian itu sama ibu in case atau suatu saat nanti ada kejadian ini anime lapis kejadiannya kalau datanya banyak kalau itu ini kok pas saya bisa tahu Pak kalau nilai terbesarnya segini, nilai terkecil segini, nilai maksimum nilai rata-ratanya segini. Iya kalau datanya cuma 5, cuma 10. Tapi kalau datanya ribuan, ratusan ribu itu akan sulit. Mata kita pada belekan. Nah, untuk memudahkan itu makanya dibuatlah formula-formula supaya memudahkan kita. Gitu. Di sini ada ibu-ibu yang ngolah data nggak? Atau yang berhubungan sama data? 1, 2, sama lagi. Udah 2. Berapa banyak datanya Bu? Sekali diolah? 10, 100? Enggak, saya tulis ya. Oh, 40 mah ditulis manual aja Bu. Habis ini kita pulang aja deh. Enggak. Iya, tetapi intinya kenapa harus pakai formula? Karena kalau kita mengkalkulasi data besar itu harus pakai formula, kalau enggak kita ini akan kerepotan dan kemungkinan salah pun menjadi besar. Tuh. Nah, materi ini, pertemuan ini itu kita lanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Sebelum kita sudah belajar Word juga, juga Excel dan lain-lain. Nah, Excel sekarang itu tidak hanya diakses via laptop, bisa punya tablet, pakai tablet bisa. Kalau punya puyer atau sirup juga bisa. Pakai handphone juga bisa. Jadi tidak terbatas pada laptop atau komputer. Selama latihan ini, pedoman kita di awal adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau mau ganti gantinya apa? Belum pernah saya ini kan. Jadi kalau mau ganti mau apapun mau ekspor, silakan diketik-klik aja. Kan sekarang itu perasaannya. Kalau saya klik ini munculnya apa ya? Kalau saya tulis ini munculnya apa? Ya kan? Udah langsung lakuin aja. Nggak usah takut rusak ataupun karena komputer atau laptop atau handphone di desainnya itu tidak akan rusak dengan salah klik. Itu harus ditanamkan di ibu. Jadi kadang-kadang ibu dikasih handphone kami, kalau rusak gimana ya? Enggak, karena handphone, laptop, komputer itu di desainnya memang tidak sering itu. Karena di sana ada namanya ilmunya namanya IMK, interaksi manusia dan komputer. Jadi memang didesainnya supaya anak kecil yang belum bisa baca itu bisa pakai handphone, yang belum bisa baca tulis itu bisa pakai handphone. Masa ibu kalah sama yang bocah-bocah? Ibu baca nih bisa baca tulis, duit aja ngerti banget kan? Apalagi baca tulis. Nah, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Itu tentang lebih ke arah pengolahan string atau kata. Jadi kalau kita cek di KTP itu kan ada beberapa nomor ya, 16 nomor ya. Biasanya tuh dari 4 digit terus sampai ada tanggal lahir juga, ada digit ke berapa itu nomor urut. Nomor urut itu bukan kan nomor kata seleo, tapi nomornya adalah nomor dari 1 sampai kesekian. Jadi nomor urut itu bukan nomor kata seleo bukan, tapi nomor yang 1, 2, 3, 4. Kalau di KTP nomor urutnya adalah yang lahir pada tanggal yang sama saat pembuatan KTP. Jadi misalnya di situ ada tanggal 03/07/2000. Nah, 03/07/2000 yang buat KTP pertama dia belakangnya pasti 01. Terus yang bikin KTP berikutnya tanggal yang sama maka 02. Pertanyaannya 03. Kalau di saat itu di satu kecamatan tidak ada yang lahir di tanggal yang sama, maka biasanya pasti 01. Misalnya dia lahirnya Rabu Legi gitu. Itu ya kita tahu. Jadi itu
kalau urutannya itu berdasarkan tanggal yang sama. Kita manfaatkan di fungsi-fungsi kayak gini, Bu. Gitu. Jadi kalau di sini ada opsi namanya menghitung jumlah karakter. Sebenarnya kalau datanya sedikit, kita bisa menghitung manual. Bisa kok cuma 4 karakter, saya tahu I, S, H, A, K. Iya kalau datanya sedikit, kalau datanya banyak, belek kan mata kan? Nah, leng ini asli katanya adalah ini leng, jadi menghitung jumlah, menghitung lebar. Jadi ini leng, formulanya leng, buka teksnya apa? Kalau begitu nggak kita capek-capek ya kalau datanya satu, tapi kalau datanya banyak ya susah juga. Yang berikutnya adalah lem, menghitung karakter dari mana? Kiri. Dari kiri. Ada lagi menghitung karakter dari kanan dan menghitung dari tengah. Jadi materi yang kita pelajari ini sebenarnya berguna untuk pencarian data. Jadi kalau di NIP itu kan ada misalnya 3651 sekian, itu biasa ada kode provinsi, kode kota, kode kecamatan, kode kelurahan, kelurahan. Itu mereka punya formula masing-masing. Nah ini dipakainya fungsinya ini. Tolong geser ke atas dulu. Pasir ini. Oh, ke atas. Pasir. Nah, oke. Ini sebagai contoh. Contohnya, ibu-ibu semua sudah buka Excel-nya? Oke. Ya, tolong ibu-ibu dibuka Excel-nya. Saya nanti setelah saya ada lanjutan dari mantan pimpinan kita, Pak Jaya itu dan kita ada Pak Ahok di belakang. Lanjutan. Udah? Sudah buka? Excel berapa kata? Tahun berapa? 2013. 16. Sebenarnya versi Excel itu dari tahun 2000 ke atas itu hampir mirip-mirip, kecuali memang yang fokus penggunaan formula khusus ya, itu baru ada terasa beda. Tapi kalau formula yang kita pakai mau Excel apapun itu nyaris tidak ada perbedaan, kecuali dengan lotus 1, 2, 3. Itu jawabannya sudah sih menurut saya mah milenial ya Excel. Nah, ibu-ibu tolong tulis. Ini nggak kelihatan ya? Di modul ada. Oh iya, tolong perhatikan jangan ditulis. Kalau ditulis nanti layar monitornya kotor. Tolong diketik. Ini takutnya kayak gini. Kita kalau saya bilang tadi tulis. Saya takut nanti laptopnya pada rusak kan. Tolong diketik. Dengan standar kayak gini. Ini jangan kita setup dulu ya Bu, kosongan aja nomor, terus kolom NIP, nama. Jadi jangan kita ambil dulu. Kita coba review pertemuan sebelumnya kalau misalnya ada yang lain. Ya udah benar ya? Iya. Di statistiknya, distrik. Iya. Kalau nggak salah kita bikin tabel pertemuan 37 tahun sebelumnya kan? Oh iya, tadi saya info dari Pak Ajat katanya kita pertemuan di sini sampai 37 semester lagi. Iya, tabel A1 berarti ya, tabel A1 pojok. Excel itu dibagi dua, ada kolom, ada baris. Kolom itu yang A, B, C, D. Baris itu yang 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Nah, kalau nomor yang A1 berarti bisa ini Bu, data rekap gaji. Data rekap gaji ditulisnya di kolom A1. Ya, ini A1. Terus yang baris nomornya bisa dimulainya dari A3 atau komplement.
Dari sini sampai bawah. Kalau mau lantai sampai bawah sini. Sudah? Yang di belakang sudah? Yang di pojok sana sudah? Oke. Lalu ibu klik kanan. Klik kanan. Lalu pilih ada situ namanya format cell. Format cell. Kita makin gampang aja. Ibu-ibu mau klik kanan bisa kan? Bisa klik kanan di sini. Pintu itu. Di blok dulu, habis di blok di kanan. Sudah? Yang di belakang sudah? Yang di pojok sana sudah? Yang di tengah juga sudah? Oke. Kalau sudah, langsung klik format cell. Kalau sudah, nanti akan muncul jendela baru. Jendela baru ini langsung klik border. Di atas. Di lantai 3 kalau nggak salah. Di atas ini. Ini sekarang ini. Sudah? Nah, sudah. Sekarang kita uji ini, kebal. Ya, uji kebal. Kalau tadi di sini live, maka coba tes yang nomor urut itu menggunakan live dengan formula yang sama. Ya, tapi tahu nggak kan? Bedanya adalah kalau di live, cuma yang tadi diambil dari depan, maka kita ambil dari belakang. Cuma angkanya ini cuma jam 4 ya, sampai 3. Oke, kita uji kebal. Silakan. Sama dengan baik. Iya, sama dengan tuh. Diawali dengan sama dengan Bismillah. Oh ya, Bismillah. Bismillah baru sama dengan. Awali dengan Bismillah, lalu sama dengan dan diakhiri dengan hamdalah. Ya, kita sulitan angkat tangan ya. Kalau ibu ada di sini taruh ke sini. Ya, pindah ke berikutnya aja. Yang sebelah. Iya kan ada dua tuh, ada buku 1, 2 ya. Bohong, misalnya bohong. Sin 1, sin 2. Nah, sin 1 tadi kan dipakai. Pindah ke halaman berikutnya. Sin 2. Sudah? Yang tadi di copy aja. Iya, yang tadi yang nomor nick sama nama itu di copy. Sampai nama aja cukup. Judulnya di copy atau apa? Iya, dari nomor, nama anggota sama NIP itu di copy. Dipindahin ke situ, Pak. Sama isinya, Bu, sama nama-nama sama nomornya di kita. Baik, Ibu, mana materinya hari ini? Jangan semangat ya. Kita nih. Ya. Oke, karena materi sudah selesai, selanjutnya adalah tahap evaluasi. Baik, untuk Bu Des, silakan memberikan pertanyaan. Oke, kita lanjutkan nih sesinya dengan saya sudah kita coba tadi ya. Ya, memang itu boleh ya. Jadi boleh siapa saja yang menjawab ya. Dengan menunjuk tangan terlebih dahulu ya. Oke, siap. Fungsi kita ada 2 tadi yang dipelajari, fungsi string sama fungsi statistik. Ya. Oke, yang pertama
Oke, yang pertama untuk fungsi string ya. Apa perintah fungsi dari perintah len? Siapa yang bisa? Tangan. Sebelah belakang, yang duluan. Ya ibu, namanya ibu siapa? Ayah, minta tolong taruh Ibu Saiko. Ya. Pak Iko. Oh, baik ibu. Boleh dijawab fungsi len tadi bu? Menghitung jumlah karakter terus len. Menghitung jumlah karakter. Artinya banyaknya. Perintahnya gimana bu? Ketik dulu len, terus di dalam kurungnya isinya apa? Dalam kurung isinya apa? Buka kurung, apa bu? Apa? Kalimatnya apa? Iya, apa? X, ya betul ya. Oke, setuju betul semua? Jawabannya ya, buka itu ya. Sekarang bu. Oke, sekarang kita belajar di aplikasi di Microsoft. Salah satunya kita saat ini belajar namanya apa ya? Saya. Excel. Oke, salah satu untuk fungsi tadi ada dua yang rumusnya untuk menghitung data apa ya? Statistik. Rumusnya adalah ya yang kalau mau bilang jumlah sama dengan sum huruf buka begitu. Menghitung data? Menghitung itu jumlah kalau misalnya dari mana Bapak yang tadi yang kalau menghitung jumlah saya oke halal ya sah ya sah tangannya mana silakan. Ya.